Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua dan anggota PPK. Barangkali ada yang hadir melakukan monitoring. Yang saya hormati Ketua dan anggota PPS dan Sekretariat. Yang saya hormati unsur Badan Pengawas Pemilihan, Panwascam, PKD, atau juga barangkali PTPS yang hadir. Yang saya hormati Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon di tingkat desa dan kecamatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Ketua BPD beserta jajaran, dan hadirin sekalian tamu undangan yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, kita semua bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajahah dalam rangka kegiatan penetapan kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjunan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini kami KPU Kabupaten Pangandaran ingin menyampaikan terima kasih, penghormatan, dedikasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi aktif dari semua pihak terhadap seluruh proses tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020. Terutama dalam tahapan rekrutmen calon kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020 ini. Untuk selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran dalam Pilkada serentak tahun 2020 ini berlangsung di tengah wabah pandemi COVID-19. Baik, untuk selanjutnya, sesuai dengan ketentuan PKPU tahapan program dan jadwal dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran ini, bahwa hari ini kita melaksanakan penetapan kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di 93 desa wilayah kerja KPU Kabupaten Pangandaran. Untuk itu, kami keluarga besar KPU Kabupaten Pangandaran mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada seluruh KPPS yang tentu dalam kesempatan yang baik ini Bapak Ibu sekalian sudah bergabung dan tentu menjadi bagian daripada keluarga besar KPU Kabupaten Pangandaran. Perlu kami sampaikan beberapa hal, bahwa KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, adalah merupakan ujung tombak pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, terutama pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara di tingkat TPS. Untuk itu, senantiasa selama melaksanakan tugas sebagai KPPS, Bapak Ibu sekalian, kami ingin berpesan, yang pertama, bekerja secara profesional sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, bahwa sesuai dengan ketentuan, bahwa KPPS harus bekerja dengan mengedepankan nilai-nilai netralitas dan integritas. Teman-teman Bapak Ibu sekalian harus bekerja secara netral, tidak boleh menunjukkan kepentingan, menunjukkan preferensi politik tertentu. Teman-teman selama bekerja menjadi KPPS, selama hari ini ditetapkan para ketua KPPS, teman-teman tidak boleh menunjukkan dan tidak boleh terlihat
dalam posisi memiliki preferensi politik tertentu. Kami ingatkan, netralitas adalah merupakan syarat mutlak menjadi seorang penyelenggara pemilihan. Kemudian yang kedua adalah menjaga integritas. Integritas adalah nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kesiapan, di mana kita bekerja di atas sumpah atas Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi bahwa kemudian apa yang kita yakini adalah kemudian apa sesuai dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita omongkan, apa yang kita yakini, lalu kemudian mengkristal pada apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya selama bekerja menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara, ada 3 hal yang harus menjadi semacam spirit selama bekerja menjadi KPPS, yaitu yang pertama, bekerja secara jujur, bekerja secara teliti, bekerja secara akurat. Jujur tidak boleh, kalau misalnya tidak boleh merubah hasil, merubah angka-angka, itu bisa berdampak pada pidana, berdampak pada pelanggaran. Tidak boleh kemudian karena merasa sesuatu dan lain hal merubah apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan. Nah, maka kemudian bekerjalah secara jujur, bekerjalah secara teliti apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditulis, kerjakan secara teliti. Kemudian bekerja secara akurat, senantiasa sinkron atas apa yang dilakukan sesuai ketentuan, siapa melakukan apa. KPPS ini terdiri dari 7 orang. Siapa yang harus melakukan? Di KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Pembagian tugas secara profesional tentu nanti akan diarahkan dalam BIMTEK selanjutnya oleh PPK dan PPS. Kemudian selanjutnya, dalam kesempatan ini ingin kami sampaikan bahwa KPU Pangandaran punya target sukses yang kita sebut sebagai harapan, impian, dan target yang ingin kami capai sebagai KPU Kabupaten Pangandaran. Dan tentu setelah Bapak Ibu dilantik ditetapkan menjadi KPPS, target ini harus dilaksanakan dan harus ditargetkan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan KPU Kabupaten Pangandaran. Yang pertama adalah sukses tahapan. Sukses tahapan ini adalah di mana tahapan program dan jadwal sesuai dengan apa yang ditetapkan dan digariskan dalam ketentuan PKPU tahapan. Tidak boleh dilaksanakan sebelum, tidak boleh dilaksanakan sesudah. Jadi tepat. Pembukaan TPS dilaksanakan jam 7 pagi. Nggak boleh jam 8 baru dibuka. Itu tidak sesuai dengan tahapan. Nah, ini sukses tahapan. Bahwa pemungutan suara dilaksanakan dari jam 7 sampai jam 13. Jangan melewati waktu-waktu itu. Itu sukses tahapan. Kemudian selanjutnya adalah sukses administrasi. Sukses administrasi yang dilakukan oleh teman-teman KPPS sesuai dengan apa yang digariskan dalam ketentuan PKPU. Siapa yang harus mencatat C1 itu seperti apa, cek hasil bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sehingga menjadi penting para ketua dan anggota KPPS dalam level administrasi, pengisian formulir-formulir hasil, dan seterusnya memiliki pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Untuk itu, bertanya jika memang teman-teman, Bapak Ibu sekalian belum paham tentang bagaimana cara mengisi, bagaimana menyelesaikan administrasi ini. Itu pada level sukses administrasi harus dicapai. Selanjutnya yang ketiga adalah sukses partisipasi. Sukses partisipasi masyarakat merupakan syarat bagaimana pemilihan dilaksanakan secara langsung dan demokratis, merupakan syarat mutlak masyarakat terlibat dalam pelaksanaan pemilihan ini. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran bukan miliknya penyelenggara pemilihan, bukan hanya miliknya badan pengawas atau juga peserta pemilihan, dalam hal ini koalisi partai politik misalnya, tetapi milik seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran. Untuk itu, para ketua dan anggota KPPS bertanggung jawab, bertugas untuk menyampaikan, menghimbau, mengajak kepada seluruh masyarakat calon-calon pemilih di tingkat TPS masing-masing untuk datang pada hari H nanti pada tanggal 9 Desember tahun 2020 dari jam 7 sampai jam 13. Nah, kemudian selanjutnya adalah
sukses hasil. Sukses hasil ini adalah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran sesuai dengan kehendak rakyat, kehendak pemegang kedaulatan rakyat, yaitu para pemilih, seluruh warga masyarakat Kabupaten Pangandaran. Yang kedua, sukses hasil ini hasilnya tidak terjadi sengketa, hasilnya tidak terjadi pelanggaran yang didasarkan, yang beralaskan kepada kerja-kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS. Nggak boleh ada terjadi PSU, pemungutan suara ulang. Maka teman-teman harus memahami kenapa di satu TPS terjadi PSU. Syarat-syarat PSU, misalnya ada pemilih yang bukan dari TPS tersebut datang tetap diberi kesempatan untuk memilih. Itu akan terjadi masalah. Itu akan terjadi sengketa, itu akan merupakan dampak terjadi pelanggaran. Maka dipahami nanti secara teknis oleh PPK dan PPS akan diberikan bimbingan teknis. Kemudian yang selanjutnya adalah sukses terakhir adalah selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Sukses melakukan pencegahan terhadap penyebaran wabah COVID-19. Yaitu dengan apa? Dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Untuk itu kami menghimbau kepada ketua anggota KPPS selama melaksanakan tugas di TPS nanti. Untuk senantiasa dari mulai sebelum pembukaan TPS sebelum jam 7 dilakukan penyemprotan disinfektan, kemudian juga selama pemilih berada di situ dianjurkan untuk senantiasa memakai masker, senantiasa menjaga jarak, dan sebelum masuk ke TPS selalu diupayakan, diingatkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, sehingga dengan demikian secara berkala dilakukan penyemprotan disinfektan, secara berkala diingatkan dari waktu ke waktu selama proses berlangsung pemungutan dan penghitungan suara untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Nah, itu maka terakhir kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak, seluruh masyarakat, unsur pemerintah desa, BPD, dan seluruh tokoh, para alim, para ulama yang terlibat mendukung pelaksanaan pemilihan Bupati, Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020 ini. Dan kepada semua KPPS yang terlibat, kita semua berdoa semoga dengan keterlibatan kita semua dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran ini senantiasa menjadi catatan amal ibadah kita. Capek kita, lelah kita, terlibatnya kita dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS nanti sebagai KPPS, semoga kita berharap semoga menjadi catatan amal ibadah, catatan amal baik untuk kita senantiasa menjadi catatan amal untuk di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Terakhir, mari kita jadikan Pilkada serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran sebagai sarana dan kesempatan untuk kita terlibat langsung menentukan masa depan Kabupaten Pangandaran. Jangan lupa datang ke TPS, ayo ke TPS hari Rabu 9 Desember tahun 2020. Sekian, saya Ketua KPU Kabupaten Pangandaran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.